Halo rekan-rekan jari semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Di video ini kita akan belajar tentang aplikasi jari ya. Apa ya aplikasi jari itu? Yaitu aplikasi kasir ya, yang membantu mengelola kebutuhan bisnis Anda, mulai dari kelola penjualan hingga laporan yang lengkap. Aplikasi jari ini bisa digunakan untuk kuliner, counter HP, online shop, persewaan, barbershop, minimarket, laundry, batik, bengkel, dan bisnis lainnya. Kelebihan dari aplikasi jari ini dari aplikasi kasir yang lainnya, tentunya kita bisa mendapatkan 3 sistem nantinya, mulai dari back office ya, yang akan digunakan untuk admin, kasir, dan juga aplikasi member. Jadi para member bisa top up di aplikasi tersebut ya, dan digunakan untuk pembayaran. Jadi untuk metode pembayaran di kasir. Setelah itu dari kelebihan yang lain yaitu kita memberikan unlimited ya, tidak ada batasan ya pada data cabang atau outlet ya, penambahan cabang atau outlet, unlimited transaksi, dan unlimited user gitu. Jadi kita bebas menambahkan data-data tersebut. Yang terakhir yaitu bisa mengkustomisasi sistem. Jadi sistem akan menyesuaikan kebutuhan Anda di lapangan. Seperti itu. Di sini di video ini salah satu contoh ya, ini adalah dashboard ya di back office admin panelnya, yaitu kita bisa melihat nantinya dari member yang aktif ya, terus juga ada jumlah penjualan, jumlah transaksi, dan ada jumlah top up. Nah, di bawah ini juga kita bisa melihat grafik pendapatan ya per tahunnya. Jadi kita bisa melihat dari penjualan kita itu berapa, HPP kita berapa, nantinya kita mendapatkan pendapatan ya, laba bersihnya berapa gitu. Jadi di sini kelihatan ya, laba bersihnya adalah 36%. Setelah ada grafik pendapatan, di sebelah kanan juga ada grafik penjualan, yaitu setiap bulan nantinya bisa dipantau ya, naik turunnya penjualan atau pendapatan bisnis Anda. Di sini juga bisa dilihat bahwa per cabang nanti juga muncul ya, artinya bisa di compare ya nantinya ya, apakah cabang A atau cabang B mana penjualan yang paling banyak atau penurunan. Di situ nantinya bisa menjadi acuan dalam keputusan ke depannya, bagaimana strategi penjualannya seperti apa. Setelah itu ada grafik penjualan barang terbanyak di sini. Di sini kelihatan ada jasa potong rambut dan lain-lain disusul dengan yang lain ya. Jadi kita bisa melihat penjualan yang paling populer, yang paling banyak itu bisa kelihatan. Juga ada grafik 10 member pembelian terbanyak. Jadi kita bisa melihat ya member-member mana saja yang dia seringkali belanja di outlet kita. Yang terakhir itu ada data top up ya, yang belum tervalidasi di dashboard. Jadi kita tahu nanti manakala ada member yang mau top up dan belum kita validasi, kita bisa melihatnya ya. Jadi yang masih outstanding. Jadi di tampilan dashboard dashboard ini di back office ini kita bisa dimutakan ya dalam bentuk grafik, dalam bentuk tampilan, jadi supaya untuk memberikan keputusan ke depan bagaimana strategi penjualan untuk menunjang pendapatan-pendapatan dari berbagai cabang bisnis rekan-rekan jari seperti itu. Oke, untuk penjelasan dashboard mungkin itu. Kita akan lanjut lagi ke part yang lain. Sekian, terima kasih. Halo rekan-rekan jari semuanya, di video ini akan membahas menu pengaturan umum. Di pengaturan umum itu ada nama perusahaan ya. Jadi di sini rekan-rekan jari bisa memasukkan nama perusahaan atau bisnis Anda. Setelah itu ada nomor telepon, email, badan hukum jika memang memiliki dimasukkan, ada domisili, alamat,
Setelah itu pengaturan untuk stok bisa negatif ya. Jadi rekan-rekan cari bisa kalau memang stoknya bisa negatif ya, itu pilih ya. Jadi ketika nanti pada saat di kasir, pada saat stoknya kurang, itu masih bisa dilakukan transaksi. Tetapi kalau stok bisa negatif di setting kita, maka pada saat stoknya tidak ada di kasir ya, di sistem itu, maka tidak akan bisa melakukan transaksi gitu. Jadi harus melakukan penyusunan stok ya, atau stock opening biasanya untuk pengecekan stok ulang gitu. Setelah itu ada logo di sini. Jadi untuk data-data pengaturan umum itu biasanya akan tampil ya, itu di cetak ini printnya, cetak kwitansinya itu, dan juga ada tampil di ini member area gitu. Jadi data dan juga member area. Mungkin itu saja untuk pengaturan umum. Kita lanjut menu yang lain. Di video ini kita akan menjelaskan menu master akun admin ya. Jadi master akun admin ini digunakan untuk login di back office. Kita bisa menambahkan beberapa admin kalau memang kita ada ini ya, lebih dari satu ya. Jadi untuk menambahkannya, di sebelah pojok kanan ini ada tombol buat baru. Ini kita bisa klik ya. Setelah itu untuk data yang diperlukan yaitu yang pertama adalah username ya. Jadi hanya boleh abjad dan angka saja. Setelah itu ada password di sini. Terus data selanjutnya nama sama nomor telepon, seperti itu. Oke, kita coba contoh masukan, misalnya kita buat admin Pakas. Oke, setelah itu kita coba tambahkan. Nah, ini data berhasil disimpan. Jadi di daftar master akun admin ini muncul ya, di bawah ini Bagas ya, sudah terlihat juga, statusnya juga aktif ya. Terus juga ada informasi terakhir login ya. Jadi admin-admin nanti yang akan login ke sistem itu akan bisa terlihat di master akun admin ini. Terus untuk kolom aksi ini sebenarnya bisa mengedit sama menghapus. Jadi karena ini di fitur demo, maka tidak disediakan fitur tersebut untuk mengantisipasi user yang mengganti password. Mungkin itu dulu penjelasan untuk menu master akun admin. Kita lanjut ke menu yang lain. Sekian, terima kasih. Halo rekan-rekan cari semuanya. Di video ini kita akan membahas menu master kasir ya. Jadi master kasir ini digunakan untuk login ke sistem kasirnya gitu. Biasanya kalau beta outlet gitu ya, itu masing-masing dibuatkan akun ya, akun kasir gitu. Atau kalau semisal outletnya nih di cabang Surabaya itu ada 3 shift misalnya, ada 3 user ya, nanti dimasukkan semua 3 usernya gitu. Jadi sesuai dengan identitas masing-masing kasir. Untuk penambahan data bisa tekan tombol buat baru di sebelah pojok kanan sini ya. Untuk data yang diperlukan ya, ini ada username, password ya. Terus juga di sini bisa pilih cabang ya. Jadi di kasir ini harus menginputkan cabangnya diletakkan di mana, seperti itu. Setelah itu ada nama dan nomor telepon. Ketika nanti user tersebut sudah berstatus aktif, maka nanti bisa user tersebut bisa login ke sistem kasirnya, seperti itu. Juga untuk kolom aksi di baris ini itu terdapat edit sama delete ya, karena ini memang untuk demo, maka tidak diberikan akses izin untuk mengubah atau menghapusnya. Mungkin itu dulu penjelasan tentang menu kasir. Kita lanjut ke menu lain.
Halo rekan-rekan jari, di video ini kita akan menjelaskan tentang master member ya. Jadi data-data member di sini nanti digunakan untuk login ke sistem member ya. Jadi pelanggan atau customer dari bisnis rekan-rekan jari nanti bisa dibuatkan member ya gitu. Jadi bisa memakai sistem member di sini. Nah, untuk penambahan membernya ya di pojok kanan ya, ini ada tombol buat baru. Nah, ini bisa kita tambahkan Bapak Ibu kalau memang ada member baru gitu. Jadi di sini ada masukkan kode member, terus ada password ya. Setelah itu ada nama di sini, nomor telepon, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tanggal lahir, alamat di sini. Setelah itu ada status ya. Terus yang terakhir, jadikan default di kasir. Yang dimaksud jadikan default di kasir artinya ketika nanti user kasir tersebut mau melakukan transaksi, defaultnya itu langsung member tersebut terpilih gitu. Seperti itu. Terus untuk data-data ini ya, tabel di sini barisnya ada kode, nama, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir. Ini bisa di scroll ke ini ya, geser ke kanan ya Bapak, ya rekan-rekan jari. Jadi di sini bisa digeser ke kanan, nanti kita melihat ini data-data selanjutnya seperti status ya, dan terakhir login kapan ya. Setelah itu di sini ada aksi, tombol aksi, yang dimana kita bisa merubah manakala ada perubahan data ya, baik nama ataupun nomor telepon seperti itu. Setelah itu kita bisa menyimpannya. Setelah itu ada menghapus ya, menghapus member di sini. Jadi kita bisa menghapus member-member yang memang mau kita hapus atau salah. Nah, untuk status ini itu berpengaruh pada login. Jadi kalau memang statusnya tidak aktif maka tidak bisa login ke dalam sistem seperti itu. Setelah itu ada tombol lagi nih, cetak ID card Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa memilih ya, mencetak ID card mau semua member atau mau per membernya seperti itu. Contoh kalau semua member coba kita print di sini ya. Contohnya seperti ini nanti ya. Jadi ada ini tampilan kartu membernya, ada identitas membernya sama ada barcode ya di sini. Jadi itu bisa di-scan pada saat di kasir. Jadi bisa melakukan pembayaran melalui kartu tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tentang master member ya. Kita bisa lanjut ke menu yang lain ya. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan jari, kita lanjut lagi ke penjelasan untuk ke menu master cabang ya. Di master cabang ini kita bisa menambahkan outlet atau cabang-cabang yang mau kita daftarkan ya untuk menggunakan sistem kasir ini gitu. Jadi kita bisa menambahkan unlimited ya rekan-rekan jari. Jadi tanpa ada batasan apapun di situ. Kalau memang ada cabang, mending dibuat aja langsung ya. Tombolnya bisa di sebelah pojok kanan ada tombol buat baru di sini. Untuk data itu ada nama cabang, alamat, nomor telepon, dan status aktif atau tidak aktif seperti itu. Nah, di tampilan data ini yang sudah terisi ini ada beberapa cabang di sini. Terus juga ada aksi ya. Ini untuk mengubah cabang-cabang yang memang mau kita ubah identitasnya, datanya. Setelah itu juga ada fitur hapus ya untuk menghapus cabang tersebut gitu. Oke, mungkin itu penjelasan untuk master cabang. Kita lanjut ke menu yang lain. Sekian rekan-rekan jari. Kita lanjut ke menu penjelasan ke menu master kategori barang ya. Jadi di menu master kategori barang ini itu digunakan untuk melakukan penambahan kategori atau pengelompokan ya barang-barang atau produk yang nantinya kita jual
seperti itu. Jadi kategori ini berfungsi juga untuk untuk mengelompokkan pada saat di pelaporan gitu. Jadi rinciannya nanti kita bisa sorting ya, nanti berdasarkan kategori gitu. Nah, untuk data-data kategori yang dibutuhkan yaitu ada nama kategori di sini, terus juga ada unitnya ya. Jadi kita pilih default unitnya gitu. Jadi nanti ketika mau pembuatan master barang, di situ nanti kita otomatis defaultnya sudah terpilih gitu untuk satuannya. Terus untuk ada status ya, aktif atau tidak aktif gitu. Kalau memang aktif akan muncul di pembuatan menu master barang, kalau tidak aktif maka tidak bisa dipilih gitu. Untuk aksi sama, kita bisa mengubah ya jika ada kategori yang ingin dirubah, dan untuk menghapusnya jika memang kategori tersebut salah. Mungkin itu saja untuk penjelasan master kategori item. Kita lanjut ke menu yang lain. Sekian dan terima kasih. Rekan-rekan cari, kita lanjut penjelasan ke menu master barang ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan master barang ya di sebelah pojok kanan buat baru ini ya. Sebelumnya master barang ini digunakan untuk produk-produk ya yang biasanya nanti dijual, karena ini nanti berhubungan dengan kasir dan juga pelaporan gitu. Baik nanti master barang itu produknya jasa ataupun nanti item ya, penjualan produk barang gitu, itu juga bisa gitu. Jadi semuanya nanti bisa dimasukkan ke dalam master barang tersebut gitu. Oke, kita lanjut langsung ke ini ya, form master barang ya. Data-data yang diperlukan yang pertama yaitu kode barang. Jadi di sini rekan-rekan cari bisa menginputkan kode barang atau juga mengenerate ya. Kita kasih fitur generate kode untuk kode barang. Di sini kode barang digunakan untuk di kasir ya. Nantinya kalau memang kode barang tersebut diberikan label ya, maka nanti tinggal di scan ya, pakai scan barcode ya, otomatis nanti barang tersebut terpilih atau muncul di kasir seperti itu. Jadi digunakan untuk pengambilan data pada kasir. Setelah itu ada nama barang di sini ya. Setelah itu ada data kategori, unit ya, satuannya. Nah, di sini ada jasa atau tanpa stok ya. Kalau semisal dia jasa atau tanpa stok, jika dipilih iya, maka produk tersebut ya atau barang tersebut itu tidak memiliki stok gitu. Jadi bisa diinput kapan saja gitu, meskipun belum menginputkan ini ya stoknya ya. Jadi bisa tetap dilakukan transaksi di kasir seperti itu. Kalau jasanya tidak ada jasa atau memang benar-benar kita jual produknya atau stoknya ya, nanti kita pilih tidak gitu. Jadi nanti ada manajemen stok di produk tersebut. Setelah itu pilih cabang ya. Jadi nanti bisa pilih semua cabang, artinya produk tersebut muncul di semua cabang atau hanya cabang-cabang tertentu. Di sini juga ada titipan member ya. Ini sebagai catatan kalau memang kita mempunyai member dan member tersebut titip di outlet kita. Gitu. Ada harga jual yang muncul nanti defaultnya di kasir, terus juga ada harga beli ini. Jadi kita bisa input supaya nanti muncul ya dari harga jual dan harga beli ini, selisihnya itulah menjadi laba kita. Ada beratnya berapa gram. Setelah itu di sini ada ini ya, asal barang ya. Jadi asal barangnya mungkin bisa customer atau bisa catatan yang lain gitu. Setelah itu lanjut ada status aktif atau tidak aktif.
untuk data-data yang tampil, yaitu di sini kita bisa geser ke kanan ya untuk melihat data-data lengkap yang sudah ada ya, data-data yang sudah diinput. Terus di sini ada status edit ya, mengubah kalau memang ada data yang mau diubah. Setelah itu di sini kita bisa menghapus jika memang data tersebut salah. Gitu. Oke, setelah itu kita di sini ada fitur lagi ya, itu cetak barcode. Ya, jadi di sini kalau memang kita mau melabeli produk-produk kita bisa pilih di sini semua barang atau per barang per produk. Nah, ini mau dicetak berapa kali gitu. Misalnya mau cetak 10 kali. Ketika di print nanti muncul seperti ini ya, rekan-rekan cari. Jadi bisa mencetaknya terus menempelkan ke produk-produk yang nantinya ingin dijual seperti itu. Oke. Kalau untuk master barang ini kan terkadang kan datanya udah banyak ya. Ini kita kasih fitur untuk pencarian search ya di sini ya. Itu untuk mencari, misalnya kita cari charger di sini, nah, otomatis muncul ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Dan juga kita bisa menampilkan berapa yang mau ditampilkan di sini. Oke, mungkin itu dulu penjelasan untuk master barang ya. Kita lanjut ke menu yang lain. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan cari, di video ini kita akan menjelaskan ya menu penyusunan stok ya. Jadi di sini kita bisa menginputkan stok yang ada di outlet itu berapa ya, atau bisa disebut stok off-name biasanya. Jadi kita harus mencocokkan ya data atau stok yang di tempat ya, di real ya, di lapangan maupun di sistem gitu, supaya nanti ketika ada transaksi di kasir itu sama gitu. Jadi kita bisa mengecek secara real di kasir juga seperti itu. Nah, untuk penyusunan stok ini kita bisa menambahkannya ini ya, buat baru di sini. Nah, kita harus pilih cabang terlebih dahulu, cabangnya misalnya Surabaya. Nah, di sini kita bisa menambahkan barang. Nah, nambah barang di sini ada pilih barang yang mau diinput stoknya. Terus di sini ada stok saat ini, artinya stok yang ada di lapangannya di cabang Surabaya tersebut itu mempunyai 15 saat ini kuantitinya. Kalau memang pada saat stok off-name ternyata stok tersebut sisa 13, maka dari 15 ini dikurangi 2 gitu. Kita input minus 2, rekan-rekan cari seperti itu. Kalau memang kita mau penambahan, misalnya ada stok yang masuk misalnya ya, kita input ya sesuai dengan stok yang masuk, misalnya 50. Nah, setelah itu di atas ini ada memo catatan ya. Jadi untuk tambahan misalnya mau memberikan catatan pada penyusunan stoknya, bisa diinput di situ. Kalau memang udah selesai kita bisa submit. Nah, otomatis kita tadi menginputkan ini ya, penyusunan stok di referensi transaksi ADC11 ya di sini. Kita mau melihatnya, kita bisa pilih aksi ini ya, aksi untuk melihatnya, ubah ini. Nah, di sini otomatis stoknya menjadi 65 karena tadi kita menambahkan 50 seperti itu. Kita juga bisa mengubahnya kalau memang transaksi tersebut salah input ya. Itu kita bisa diubah, setelah itu kita simpan. Kalau memang ada kesalahan pada data, kita bisa melakukan hapus ya di kolom aksi ini. Seperti itu, mungkin itu penjelasan untuk penyesuaian stoknya. Kita lanjut ke menu yang lain. Halo rekan-rekan cari, kita lanjut di video ini untuk penjelasan pemeriksaan stok. Jadi biasanya kalau memang stok off-name ya, itu kita lakukan cek ya secara berkala biasanya ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pemeriksaan stok ya, atau menarik data stok yang ada di sistem gitu. Untuk penarikannya kita bisa memilih rekan-rekan cari mau per kategori atau mau semua kategori. Ya, setelah itu kita juga bisa memilih mau semua cabang ya atau per cabang, misalnya cabang Surabaya.
Setelah itu di sini outputnya ya, kita bisa outputnya cetak ya, atau cuma tampilan aja, atau di download ya by Excel biasanya. Nah, untuk tampilannya seperti ini rekan-rekan cari. Jadi di sini pemeriksaan stok ya. Ini ada kategorinya ya. Kita pilih tadi semua kategori, tanggal pemeriksaan ya. Di sini ada ya, bertanggal sekarang ya, jam 12.23. Setelah itu cabangnya cabang Surabaya. Nah, di sini muncul di tabelnya ini ada per kategori dulu ya. Per kategori, terus di sini kita juga bisa melihat nama barangnya ya. Di sini ada cabang Surabaya ya. Nah, ini berapa stoknya. Setelah itu di sini ada total stok. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita coba untuk yang semua cabang ya, gitu. Kita submit, nah kita cek ya. Ternyata ada kolomnya untuk cabang ada 2, yaitu cabang Surabaya dan cabang Malang. Gitu. Jadi di sini kita bisa selain muncul per kolom, kita juga bisa membandingkan nantinya antara cabang Surabaya dan juga cabang Malang gitu. Dan juga sebelahnya ada total stoknya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan untuk menu pemeriksaan stok ya. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan cari. Di video ini kita menjelaskan tentang menu penelusuran transaksi stok ya. Di menu ini biasanya digunakan untuk menelusuri transaksi stok ya. Jadi kayak history keluar masuk stok itu kita bisa track Bapak Ibu. Gitu. Kita bisa melihat kalau memang ada kesalahan atau miss ya dari sistem ataupun dari real yang di lapangan, itu kita bisa mengecek secara historinya. Bisa kita di sini juga di penelusuran stok ya, kita bisa pilih mau penelusuran semua cabang atau per cabang ya. Setelah itu di sini juga harus pilih barang ya, mau menelusuri stok barang yang apa nih gitu. Terus di sini ada tanggal mulai sama tanggal akhir. Nah, kita coba untuk tanggal akhirnya ini per Januari sampai sekarang. Terus untuk barangnya misalnya kita pilih ini mungkin Fanta. Oke, kita coba preview cetak. Nah, di sini tampil ya. Jadi ada kolom transaksinya, nomor transaksinya, lokasinya. Tadi kita pilih cabang Surabaya, terus waktunya. Dan ini ada saldo awal ya, pertama 0 ya. Setelah itu di sini ada quantity masuk ya, sekian, terus ada quantity keluar. Ya. Alhasil nanti di bawah ada saldo akhir ya. Nah, seperti ini tampilannya gitu. Jadi memudahkan kita untuk menelusuri stok-stok ya, barang-barang atau produk kita. Mungkin itu dulu penjelasannya. Kita lanjut ke menu yang lain. Sekian. Halo rekan-rekan cari, kita lanjut lagi ke menu admin log ya, penjelasannya menu tersebut. Jadi di sistem itu mempunyai mencatat aktivitas ya, baik dari admin usernya atau kasir user ataupun member. Jadi semua aktivitas di sistem itu akan dicatat ya oleh sistem, sehingga kita bisa melakukan track nantinya ketika ada kesalahan sistem ataupun nanti ketidakcocokan data ya, maka kita bisa track ya kan, manakala siapa sih yang merubahnya atau siapa sih yang melakukannya gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Di sini kita ditampilkan ini ya, menu admin log ya. Jadi ada tanggal, waktu dia mengeksekusinya, terus ada username ya. Setelah itu kolom aksi di sini. Jadi dia melakukan aksi di mana ya, di menu mana. Setelah itu ada keterangan. Jadi dia melakukan apa, atau menambah atau menghapus ya.
Jadi semua terlihat di situ. Terus juga ada IP address ya. Di sini alamat internetnya tercatat, dan juga di sini user agennya atau dia mengakses melalui apa, jadi kelihatan juga di sini gitu. Kurang lebih sama di menu kasir juga seperti itu. Jadi ada tanggal, waktu, username, ada aksinya. Nah, di sini ada kayak void sales trend. Jadi yang artinya menghapus ya. Di sini ada keterangan, jadi menghapus transaksi invoice nomor berapa gitu. Nah, terus juga ada memonya apa gitu. Jadi di sini bisa kelihatan semua nanti aktivitas-aktivitas di sistem. Terus yang terakhir ada member log ya. Jadi member kita di sini bisa melihat aktivitasnya apa ya kan, atau cuma yang login, terus mungkin ada melakukan transaksi di sini. Nah, ini semua bisa terlihat ya seperti itu. Jadi rekan-rekan jari nantinya bisa aman memakai sistem jari ini gitu, aplikasi jari ini, karena semua aktivitas tercatat di sistem seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan untuk menu admin log, kasir log, dan juga member ya. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan jari, di sini video ini kita akan menjelaskan tentang top up ya. Jadi di menu top up ini kita bisa melihat ya member-member ya, kita yang akan top up ya. Terus juga bank ya, banknya dari mana top upnya, jumlah top upnya berapa. Terus nanti kalau misalnya dibayar muncul di sini, dan ada statusnya seperti itu. Jadi untuk menu top up ini ada dua menu ya sebenarnya. Ada validasi top up ya, dan juga menu top up. Nah, top up di menu top up tersendiri ini adalah historinya dan juga status semua top upnya seperti itu. Terus juga di validasi top up ini itu adalah validasi berupa data-data yang belum tervalidasi. Jadi yang masih outstanding di sini akan muncul. Rekan-rekan jari bisa memprosesnya di sini dan juga melihat mengeceknya ya, apakah jumlah top up-nya udah sesuai atau belum. Kita bisa menceknya di sini ya. Kalau memang para member tersebut top up ya, misalnya di outlet ya, kita bisa menambahkan secara manual. Jadi para member tidak harus melakukan top up ya di aplikasi membernya, tetapi bisa juga dilakukan oleh adminnya. Di sini di pojok di menu validasi top up ya, ini ada tombol tambah saldo member ya. Di sini kita pilih dulu membernya siapa. Terus kebetulan ini untuk banknya masih BCA. Setelah itu di sini ada tambah saldo ya. Jadi Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan top up yang member berikan berapa, seperti itu. Nah, setelah itu misalnya memonya catatan aja, misalnya top up di cabang Surabaya. Setelah itu kita pilih tambah seperti itu. Otomatis tambah saldo member Adit Prayoga dengan nominal 100.000 berhasil dilakukan. Kita bisa melihatnya histori top up-nya di menu top up. Nah, jadi di sini ada Adit Prayoga ya melakukan top up ya. Nah, ini statusnya berhasil ya, seperti itu. Oke, mungkin penjelasan untuk menu top up dan validasi top up sampai situ saja. Kita lanjut ke menu lain. Halo rekan-rekan jari semuanya. Di menu ini kita akan menjelaskan tentang laporan transaksi harian member. Jadi kita bisa melihat ya laporan harian member ya. Itu per tanggal ya, per hari, itu nominalnya, pemasukan ya atau top up-nya berapa, terus pembeliannya, belanja ke outlet kita berapa, seperti itu. Oke, kita coba langsung ini di bulan 2 ya, tanggal 1 sampai tanggal 28. Kita coba preview cetak ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nanti membernya siapa saja, terus satu data NIK ya, saldo awalnya berapa di sini.
Setelah itu di sebelah ini adalah kolom-kolom tanggal ya. Jadi hariannya transaksinya gitu. Di sini ada debit kredit ya. Terlihat bahwa di sini Reni tanggal 17 ini kredit atau melakukan belanja di outlet kita ya. Yaitu ada Adit Prayoga di tanggal 19. Setelah itu tanggal 23 ada Reni lagi. Terus di pojok kanan ini ada total ya, baik total dari debitnya maupun kreditnya. Setelah itu kita bisa melihat saldo akhirnya berapa ya per member dan total saldo membernya berapa, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan untuk laporan transaksi harian member. Kita lanjut ke menu lain. Halo rekan-rekan, di video ini kita akan menjelaskan tentang laporan transaksi bulanan member ya. Untuk filternya ini ada tahun ya, jadi kita bisa milih tahun berapa. Setelah itu ini ada output preview atau cetak. Kita lihat preview laporannya ya. Jadi di sini adalah laporan bulanan per member ya, artinya nanti diakumulasi per bulannya itu transaksi member ya, baik debit ya atau top up-nya para member atau kredit ya, pembelanjaan para member itu berapa gitu. Jadi di sini bisa kelihatan nanti akumulasinya per bulan. Setelah itu ada total di sini, total pembelanjaan atau top up-nya, dan terakhir ada saldo akhirnya ya, saldo membernya berapa ya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan untuk laporan transaksi bulanan member. Kita lanjut ke menu yang lain. Halo rekan-rekan jari. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang laporan detail transaksi member ya. Jadi kita bisa men-track ya per membernya itu transaksinya apa saja sih gitu. Di cabang mana saja ya kan. Atau kita mau ambil misalnya per akumulasi per periode ya, per periodik itu kita juga bisa di sini. Jadi kita bisa milih membernya dulu ya. Apa cabangnya, bisa per cabang atau kita pilih semua cabang, terus tanggal periodenya ya. Setelah itu kita preview. Nah, jadi yang tampil di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini ada tanggalnya, tanggal berapa. Setelah itu ini nomor transaksinya, pembelanjaannya apa saja ya. Jadi contoh di transaksi INV7 ini ada 3 produk ya. Setelah itu kuantitinya, harganya berapa, setelah itu totalnya berapa. Di sini kalau memang ada diskon nanti akan mengurangi grand total di sini. Seperti itu. Jadi laporan detail transaksi ini difungsikan untuk men-track ya histori transaksi member ya. Oke, sekian penjelasannya. Kita bisa lanjut ke menu yang lain. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan jari. Di video ini kita akan menjelaskan tentang laporan penjualan ya. Untuk data-data yang bisa kita lihat ya, kita bisa menarik laporan penjualan itu per kategori ya. Jadi kita bisa memilih semua kategori atau hanya kategori tertentu saja. Untuk cabangnya kita juga bisa memfilter mau semua cabang atau semua per cabang ya. Kita contoh misalnya cabang Surabaya di sini. Terus untuk periodenya kita bisa milih sendiri rekan-rekan jari. Jadi mau filter per tanggal berapa ya. Ini saya coba per tanggal Januari 2022. Oke, setelah itu kita bisa preview atau cetak ya. Nah, jadi di sini akan dikelompokkan ya, ada kode atau kategori ya. Jadi per kategori nanti dikelompokkan ya. Setelah itu nama barangnya disusul dengan nama barangnya dan satuannya. Ada kolom kuantiti terjual, artinya nanti akumulasi ya. Misalnya contoh di Fanta ini terakumulasi selama 1 bulan, di bulan Januari ini terjual 2 gitu.
terus total penjualannya berupa nominal segini ya. Setelah itu ada per kategori juga akan dibuatkan subtotalnya untuk mengakumulasi per kategori ini kita penjualan berapa sih, seperti itu. Setelah itu juga ada grand total di sini ya. Grand total untuk semua total transaksi penjualannya, seperti itu. Oke, itu saja penjelasannya. Kita lanjut ke menu yang lain. Halo rekan-rekan jari, kita akan di video ini kita akan menjelaskan tentang laporan pendapatan ya. Jadi di laporan pendapatan ini kita juga bisa menarik datanya per semua cabang atau per cabang saja ya. Setelah itu di sini kita bisa milih tanggal periodenya, kita mau menarik laporan pendapatannya tanggal berapa ya kan, sampai berapa ya. Kita coba ini di bulan ini ya, Januari dan Februari. Setelah itu kita preview ya, kita lihat. Nah, jadi di sini tampil ya laporan pendapatannya. Ini ada tanggalnya. Setelah itu kategorinya ya. Jadi laporan pendapatan di sini dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Setelah itu di sini ada total penjualannya ya. Jadi total penjualannya itu berapa? Terus ada subtotal juga. Dan di sebelah kanannya adalah laporan total pendapatan ya. Jadi di sini total pendapatan ya, laporan pendapatan didapat dari selisih harga jual dan harga beli gitu. Dan itu akan menjadi laba bersih atau untungnya dari sebuah produk gitu. Jadi total pendapatan terlihat di sini ya. Setelah itu dari kedua kolom tersebut baik total penjualan dan pendapatan itu bersebelahan, bisa dibandingkan dan kita bisa melihat ya bahwa total penjualan berapa dan pendapatannya berapa, seperti itu. Oke, cukup itu saja penjelasan di menu ini. Kita lanjut ke menu yang lain. Halo rekan-rekan jari, di video ini kita akan menjelaskan laporan stok barang ya. Jadi laporan stok barang ini berhubungan dengan stok ya, kita bisa memfilternya ya berdasarkan kategori, ataupun kita bisa menarik semua kategori ya. Di sini saya pilih semua kategori. Setelah itu kita bisa memilih cabang ya, kita mau menarik data stok barangnya ini per cabang atau semua cabang ya. Contoh kita pilih misalnya ke cabang Surabaya di sini. Untuk tanggal periodenya kita coba Februari saja, di bulan Februari. Oke, kita coba preview datanya. Nah, jadi contoh kurang lebih seperti ini ya laporan stok barangnya ya. Jadi ada ini kode sama kategorinya. Setelah itu nama barangnya apa ya. Di sini ada muncul saldo awal stoknya berapa. Setelah itu ada stok masuk ya. Jadi di penyusunan stok ya, kita lakukan stok masuk berapa, stok keluar ya, yang artinya dilakukan penjualan ya di kasir ya. Setelah itu ada saldo akhirnya. Jadi sisa stoknya berapa gitu. Dari tersebut nanti ada kontribusi. Nah, kontribusi artinya pendapatan yang dibuat oleh barang-barang tersebut, dan di sini ada subtotalnya berapa, jadi untungnya berapa, seperti itu. Dari situ di sini ada grand total ya, grand total dari untungnya dari laporan stok barang ini berapa yang sudah terjual, seperti itu. Oke, itu saja rekan-rekan jari. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Sekian. Halo rekan-rekan jari, di video ini kita lanjut ya untuk penjelasan laporan pengiriman barang ya. Jadi di jari ini kita bisa melakukan, member bisa melakukan pengiriman barang atau penitipan barang gitu ke cabang atau outlet terdekat ya. Di fitur member sendiri itu juga bisa melakukan pencatatan ya, kalau memang lagi para member tersebut mengirimkan barang, lalu dia bisa catat ya secara mandiri
di aplikasi membernya nanti ya. Jadi di situ untuk memudahkan ya laporan untuk pengiriman atau penitipan barang para member tersebut gitu. Oke, untuk laporan pengiriman member di sini kita bisa memilih ya member mana yang mau kita lihat atau mungkin semua member ya. Terus juga ada cabangnya ya. Lalu kita bisa pilih periode tanggalnya, kita mau tarik datanya itu periode mana sampai mana. Setelah itu kita preview ya. Nah, jadi di sini tampil ya bahwa ada pengiriman atau penitipan barang di sini pada tanggal 10 bulan 2 ya, dengan member Adit ini dia mengirimkan sari teli dengan jumlah totalnya 30 kuantitas dan juga harganya 2000 seperti itu. Jadi mungkin itu saja penjelasan untuk pengiriman barang ya. Kita lanjut ke menu yang lain. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan jari, di video ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi member jari ya. Jadi di aplikasi jari ini kita mendapatkan fitur member ya, jadi member area. Jadi kita fasilitasi ya para member untuk bisa masuk ke dalam sistem dan juga bisa menjadi alat untuk pembayaran. Oke, jadi untuk masuk ke sistemnya ya, para member harus memasukkan kode membernya dulu untuk login. Setelah itu memasukkan passwordnya di sini. Nah, setelah itu coba kita login ya. Nah, setelah sudah login di tampilan awal ini, member ini bisa melihat saldo ya, saldo yang ada berapa. Terus kita juga bisa melihat historinya di sini. Nah, setelah itu di sini ada ada kartu member di sini. Nah, kartu member ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran ke outlet atau cabang-cabang terdekat. Ya. Jadi di sini mempermudah ya para member untuk cashless ya, artinya tanpa perlu uang tunai ya, melainkan hanya perlu login ke aplikasi lalu menunjukkan kartu membernya, atau para member membawa kartu yang sudah dicetak seperti itu. Untuk fitur-fitur member ya, kita bisa dilihat di sini di menunya ya. Ini ada top up ya. Nah, jadi di sini para member bisa top up ya. Jadi bisa milih nanti banknya mana, setelah itu nominalnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba top up ya di sini. Nah, setelah melakukan top up, di sini akan dilakukan informasi top up, yaitu arahan cara top upnya ya. Jadi kalau kita lihat yang tampil di sini itu adalah ini ya, rek ID, yaitu request transaksinya, ID-nya, terus jumlah top up-nya ya. Di sini ada 3 digit kode unik ya rekan-rekan jari. Jadi para member nanti harus mentransfer sesuai jumlah yang sudah disetting oleh sistem. Ya. Di sini juga statusnya masih menunggu pembayaran dan ini tanggal ini ya pengajuan top up-nya di sini. Terus di bawah ini ada ini ya informasi transfernya bagaimana Bapak Ibu. Jadi silakan lakukan transfer ya sesuai dengan instruksi seperti ini gitu. Kalau memang sudah dilakukan transfer, silakan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran ya, nanti transfer akan dicek dan akan jika sesuai akan masuk dengan saldo akan bertambah di member ini, di saldo member ini seperti itu. Setelah itu ada juga histori saldo ya.
Jadi para member nantinya bisa melihat transaksinya ya, baik top up maupun pembelian ke outlet ya. Jadi para member bisa melihat historinya itu secara baik secara harian ataupun bulanan di sini gitu. Oke, setelah itu lanjut di menu histori transaksi. Kita lihat di sini adalah transaksi detail ya, transaksi pembeliannya itu apa saja. Itu juga bisa terlihat di sini. Jadi para member juga bisa melihat histori transaksinya dari akun member mereka gitu. Jadi di informasi ini ada tanggal sama nomor transaksinya, terus deskripsi ini adalah produknya ya, dan juga ini ada angka kuantitasnya ya di sini. Setelah itu di sebelah kanan ada totalnya, total belanjanya seperti itu. Terus ada history top up ya. Nah, ini berhubungan dengan history top up ya. Di sini kita bisa lihat rekan-rekan cari ya, kita bisa klik misalnya ini contoh masih menunggu pembayaran ya. Nah, ini nanti muncul instruksi ya untuk melakukan pembayaran ya. Kita lihat lagi yang berhasil, kurang lebih seperti ini contohnya nanti. Oke, lanjut lagi ke pengiriman barang. Nah, jadi pengiriman barang ini itu menu tersebut tidak semua member akan bisa melakukan pengiriman barang atau penitipan barang. Jadi member yang bisa melakukan pengiriman barang hanya member-member yang sudah didaftarkan barangnya di admin atau di back office. Jadi tidak semua member nanti bisa melakukan atau menginput pengiriman barang gitu. Jadi para member nanti kalau mengirimkan barang bisa melakukan penambahan atau pencatatan di sini ya, ada tanggal. Nah, barang tersebut ini hanya barang yang sudah terdaftar saja. Jadi tidak semua barang tampil di sini. Setelah itu jumlahnya berapa ya, kuantitas ya. Setelah itu harganya berapa. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai dia bisa submit. Terus untuk aksinya dia bisa melakukan pengubahan data ya, kalau memang ada koreksi dari data yang sudah diinput, atau menghapusnya kalau semisal data yang diinput salah, seperti itu. Setelah itu ada ubah akun di sini. Jadi para member bisa mengubah password secara berkala atau data-data identitas yang memang masih salah bisa dibetulkan di sini. Seperti itu. Oke, setelah itu yang terakhir itu adalah hubungi kami ya. Jadi kalau memang kesulitan, para member bisa menghubungi via admin ya, via back office untuk bisa tanya terkait lebih lanjut kendala-kendala yang lain seperti itu. Setelah itu kalau untuk logout ya, itu bisa diklik di pojok kiri atas ini. Nah, di sini sama kurang lebih ada informasi saldo, nomor telepon dan juga nama, dan menu-menu yang tadi di depan ya, di dashboard ya. Kita pilih pengaturan umum lalu kita logout. Nah, seperti itu rekan-rekan cari untuk penggunaan member areanya ya. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan jari ya. Di sini di video ini kita akan menjelaskan tentang sistem kasirnya ya. Jadi nanti aplikasi jari ini untuk kasir bisa login sama seperti admin. Jadi harus memasukkan username sama password ya yang dibuat di back office adminnya ya. Kebetulan ini saya ada login sesuai dengan pakai akun kasir. Di sini adalah tampilannya untuk kasirnya ya. Jadi di sebelah kiri itu ada informasi belanja ya, informasi barang-barangnya yang akan dilakukan transaksi, dan di sebelah kanan adalah informasi member dan juga ringkasan pembeliannya seperti itu.
Oke, kita masuk dulu ke sebelah kiri ya. Jadi untuk cara penginputannya di barangnya, untuk yang pertama kita bisa melakukan input berdasarkan kode barang ya. Jadi kode barangnya bisa kita ketik secara manual atau bisa menggunakan scan barcode ya. Gitu. Jadi kalau misal scan barcode, contoh kurang lebih seperti ini ya. Nah, otomatis nanti muncul nama barangnya ya beserta stoknya. Jadi stok kuantitasnya berapa di sini gitu. Semisal saya ketik nih, ini kan stok tersedia 64 ya, saya ketik 65 ya, otomatis nanti dia tidak bisa dilakukan transaksi kalau memang di settingan adminnya itu stok tidak bisa negatif gitu. Tapi kalau stok bisa negatif artinya stok nanti bisa dilakukan transaksi meskipun nanti minus jatuhnya untuk stoknya, seperti itu. Nah ini kebetulan karena nggak ada penanda merah, otomatis di back office-nya itu di setting stok bisa negatif, seperti itu. Nah, untuk yang pertama bisa menggunakan kode diketik manual atau melalui scan barcode ya. Yang kedua kita bisa memilih barangnya ya. Misalnya kita pilih atau kita cari deh misalnya LED. Nah di sini kebetulan 0 ya, jadi muncul ya. Harganya juga udah otomatis dari settingan back office-nya seperti itu. Kalau memang ada kesalahan dari nominal atau mungkin barang, kita bisa menghapusnya ya dengan klik tombol sebelah kanan warna merah itu, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan transaksi ya. Kita coba misalnya ini, kita lakukan transaksi. Nah di sebelah kanan ya, kalau memang nanti tanpa member ya, biasanya ini cash atau tunai ya, jadi bisa dipilih untuk tanpa member seperti itu. Kalau memang pembelinya itu dengan member ya, bisa dimasukkan atau bisa dimasukkan kode membernya atau di scan barcode kode membernya seperti itu. Setelah itu atau bisa dipilih membernya. Oke, kita contoh member ini ya, member Adit Prayoga. Oke ya, jadi ini Adit Prayoga atas saldo sekian ya, jadi muncul langsung informasinya. Terus di bawahnya juga ada informasi ringkasan pembeliannya ya. Di sini ada 2 item dengan total sekian. Kalau memang ada diskon ya, kita bisa melakukan input di sini ya, seperti itu. Lalu muncul grand totalnya berapa, misalnya kita ketik 5.000, otomatis grand totalnya berkurang 5.000, lalu saldonya sekian, lalu dipotong dengan grand total, akhirnya sisa saldo dari member Adit ini kurang lebih sekian. Oke, kita lakukan submit ya, atau lakukan transaksi di sini ya, kita proses yes. Nah, maka langsung muncul ini ya, ringkasan atau preview cetak transaksinya. Kita bisa ngeprint ya melalui printer thermal yang print 80 mm atau juga yang 58 seperti itu. Kalau sudah di print, lalu kita tinggal klik tombol X gitu. Nah, itu tadi untuk cara inputan yang pertama ya. Untuk yang cara yang kedua itu kita bisa berdasarkan keyboard aja ya. Yang pertama, kalau berdasarkan keyboard di sini sudah saya ini ya, saya kasih kode di sini. Jadi ada F1, jadi maksudnya FN ya di situ ya. F1 untuk memfokuskan ke kode barang ya kan, atau kita ke F2 ya, otomatis nanti kodenya berubah di sini, fokusnya ke kode member. Ataupun F3 ya, F3 nanti masuk ke uang diterima berapa, seperti itu. Contoh kita ke F1 dulu, lalu kita scan kode barangnya ya kan, otomatis langsung muncul di situ. Lalu saya bisa memakai arah ya untuk memindahkan kuantitinya. Misalnya di sini saya ingin mindah jadi 2 nih, nah seperti itu. Atau mungkin menghapusnya ya nanti ya. Nah, jadi bisa menggunakan arah untuk mengubah rincian harganya. Setelah itu
Saya coba transaksi tanpa member ya. Jadi saya langsung ke F3 ya kan, uang diterimanya berapa, misalnya 100.000 ya. Nah, setelah itu kita pencet F4 nih. Nah, terus setelah itu kita pencet enter ya. Nah, otomatis nanti muncul ini transaksi berhasil. Lalu kita bisa ketik enter lagi untuk ngeprint atau pencet escape ya untuk kembali lagi melakukan transaksi. Jadi kurang lebih ada beberapa macam cara ya untuk transaksi di kasir. Jadi mana yang mungkin lebih bisa cepat itu bisa digunakan. Yang cocok di outlet para rekan-rekan kasir, para rekan-rekan cari ya. Oke, setelah itu lanjut lagi di menu daftar transaksi. Kita ke menu daftar transaksi. Di sini adalah transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Jadi semua transaksi yang ada di outlet mana nih ya. Ini contoh di cabang Surabaya ya. Nah, ini adalah transaksinya gitu. Terus ini ada informasi kasirnya ya, siapa yang menjaga, yang mengeksekusi. Ya. Di sini juga bisa dicetak kembali ya, ada aksi dicetak kembali untuk transaksi yang sudah terjadi ataupun mau menghapus ya. Menghapus atau void transaksi ini adalah mengembalikan nantinya stok-stok yang sudah tertransaksikan gitu. Jadi biasanya misalnya salah input atau mungkin barangnya diretur, nah itu nanti bisa dilakukan dengan fitur hapus void ini. Jadi untuk memudahkan ini ya, pengembalian stok maupun menghapus riwayat transaksinya yang salah gitu. Setelah itu kita juga bisa ada fitur untuk search ya, untuk mencari misalnya kita berdasarkan invoice misalnya 4, nah, misalnya 30, nah dia langsung muncul di situ. Jadi bisa pencarian juga sesuai dengan invoice yang ingin dicari. Setelah itu kita lanjut ke laporan penjualan. Di laporan penjualan kita bisa pilih semua kategori ya, terus pilih periodenya. Saya coba periode sampai Januari sampai April, terus kita preview ya. Di sini bisa opsi ya, outputnya preview atau cetak atau mungkin download Excel. Nah, untuk laporan penjualan kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Jadi ada dikelompokkan per kategori, terus juga ada detail barang-barangnya, ada informasi kuantitas yang terjual dan total penjualannya seperti ini gitu. Terus juga di bawah lagi nanti ada diskon berapa dan juga kemudian totalnya gitu. Oke, kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan penjualan per kasir ya. Kalau tadi laporan penjualan saja itu digunakan untuk closing harian ya. Tapi kalau per kasir biasanya untuk closing per kasirnya ya. Jadi di sini kita bisa pilih semua kategori atau ini ya, per kategori. Terus periodenya berapa ya. Jadi per kasir ini adalah kasir yang saat ini saya login ya. Oke, contohnya kita submit ya. Nah, di sini kita sudah melakukan penjualan tadi ya, di sini di alat-alat listrik ini. Nilai kurang lebih sekian ya. Kita hitung jual, terus ada total penjualan, lalu ada diskon di sini, tandingkan grand totalnya berapa, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke edit akun. Nah, di sini ya, kasir bisa mengubah password sama identitasnya. Lalu untuk logout, ini logout ya, bisa keluar dari halaman sistem dan juga mungkin pergantian kasir perlu di situ. Lalu kalau memang dia mempunyai wewenang ke back office, nanti dia bisa login ya ke informasi ke ini halaman sistem back office-nya, lalu dia bisa masuk ke back office seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan untuk kasirnya. Sekian dan terima kasih.